Jurgen Klopp bakalan farewell atau akan hengkang dari Anfield. Mungkin banyak spekulasi siapakah pelatih Ipul ke depannya ya. Ada yang bilang yang dari situ apa? Feyenoord yang dari Belanda tuh. Tapi trauma nggak sih pelatih asal Belanda guys? Coba kalian rekam jejak pelatih Belanda tuh gimana sih kalau di Premier League? Coba kalian komen deh yang punya pelatih asal Belanda. Ya bukan yang gol merek sih, cuman ya coba kalian telaah gitu loh. Ipul udah menang 3-1. Ya udah. Kalau bagi sebagian orang udah aman lah 3-1 tuh 2 gol, defisit 2 gol tuh susah loh lawan tim yang langganan UCL kayak Ipul gitu kan. Nah, komposisi pemain Ipul udah bagus tuh dari Alisson walaupun beberapa kali blunder tapi masih aman lah ya. Terus ada Alexander Arnold, ada siapa itu? Virgil van Dijk, ada Endo, ada McAllister. Sampai ada pemain baru yang nyetak gol tuh siapa gue lupa ya. Nah, sih udah bagus-bagus kayak gitu ketika mulai 70 tuh blunder tuh masukin manusia-manusia kayu tuh. Pasti kalian yang fans Liverpool pasti juga geram ya, gregetan lihatnya. Kenapa sih Palbat ini atau Jurgen Klopp kalian ini malah memasukkan orang-orang yang kontribusinya malah menurun gitu, bikin tim ketar-ketir gitu. Timnya sendiri loh ketar-ketir. Sampai akhirnya Endo ditarik, McAllister berubah jadi DMF ya. Sedangkan kalau di DMF tuh McAllister nggak bisa leluasa gerak ke sana kemari gitu. Dipaksa lalu bermain di setengah lapangan ke belakang. Nah, menurut kalian guys, tuh pergantian blunder apa enggak sih? Kalau menurut gua blunder banget. Seperti kasusnya Bayern Munchen tuh blunder ketika pemain intinya yang merupakan inti dari penyerangan tuh ditarik semua. Tapi bukan berarti Liverpool mainnya bertahan, cuman pengen rotasi pemain gitu loh. Kalian tahu sendiri kan, yang dimasukin tuh Darwin Nunez, Curtis Jones atau Antip anak titipan Pemda gitu kan katanya orang-orang. Terus ada Szoboszlai itu menurut saya malah ingin membuat gebrakan, tapi kenapa yang ditarik itu yang gelandang pengangkut airnya atau yang lebih cenderung mengendalikan pertahanan gitu loh. Sedangkan gelandang yang harusnya menyerang dia ditarik ke belakang. Nah, hasilnya ya seperti yang kalian ketahui, McAllister melakukan blunder, bahkan gol menit-menit terakhir dari pemain Aston Villa yang menurut saya ya harusnya bisa diantisipasi sih kalau kayak gini. Kayak aduh, lu back Ipul tuh jadi nggak bisa konsen gitu loh buat bertahan. Isinya nyerang terus buat mecahin biar Nunez ini nyetak gol gitu. Kayak kalian tahu gak sih, Nunez itu kan berkali-kali tuh udah gagal nyetak gol, yang banyak meme-meme kayak gini nih. Kalau ada yang susah kenapa enggak gitu ya kan. Kayak kita nih, channel kita ini kan kalau ada yang simple gitu kenapa harus ribet. Kita ribetin aja gitu loh. Oke lah, kita balik lagi ke Liverpool tadi. Ini merupakan match terakhirnya Jurgen Klopp ya. Sepengaruh apa pelatih bagi timnya? Nah, yang kita lirik sekarang adalah kita langsung ke Liga Belanda. Belanda lagi. Yang kita lirik sekarang adalah Liga Jerman guys. Kalian tahu sendiri kan, dominasi Bayern Munchen atau Bayern Munich itu selama 10 tahun berturut-turut menjuarai Bundesliga langsung digeser oleh efek dari Sabibol atau efek dari Xabi Alonso. Nah, Xabi Alonso ini baru pertama kali meracik strategi atau jadi head coach dari Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen awalnya sebelum Xabi Alonso melatih, dia berada di papan bawah, ya menengah ke bawah lah pokoknya ya. Ketika Xabi Alonso melatih Bayer Leverkusen, tiba-tiba tuh langsung melesat gitu loh. Jadi dari peringkat bawah ke atas tuh kayak lagi prime gitu loh. Wah, kalian pasti yang sering mantengin EPL ya atau Liga Inggris pasti nggak asing dengan kata Leicester ya. Mungkin musim kemarin tuh kurang terkenal tadinya, tapi ketika waktu itu musim 2016-17 kalau nggak salah ya, dia dari promosi langsung naik ke kasta atas, bahkan menjuarai Liga Premier Inggris. Kalian tahu kenapa? Mereka lagi prem satu musim. Nah, ketika mereka prem satu musim, rata-rata tim yang prem satu musim itu adalah tim yang kuda hitam. Lalu ada tim yang kasta tinggi lainnya itu berusaha mempreteli komposisi pemainnya atau bahkan head coach-nya diambil gitu loh, supaya kekuatan dari tim kuda hitam tersebut berkurang, supaya dominasi kedepannya juga berkurang gitu. Rata-rata tim yang prem semusim itu lebih mementingkan keuangan gitu. Ini dijual mahal dapat uang, regenerasinya kurang gitu loh. Kita ambillah contoh Harry Maguire lagi bagus-bagusnya di Leicester, tiba-tiba diambil.
Tiba-tiba setelah itu Leicester udah turun tuh performanya, turun. Sekarang ya kalian tahu sendirilah, degradasi. Nah, apakah Bayer Leverkusen akan mengalami nasib yang sama? Nah, yang kita tahu Bayer Leverkusen telah memecahkan rekor sebagai satu-satunya tim dalam sejarah sepak bola yang tidak pernah terkalahkan dalam 50 pertandingan beruntun. Bahkan banyak banyak asumsi liar yang mengatakan bahwa Bayer Leverkusen itu permainannya late game banget. Ada mitos sudah kayak Real Madrid tuh, jangan pernah nyetak gol ke gawang Real Madrid duluan atau Bayer Leverkusen duluan, itu pasti kena comeback atau minimal kena hasil imbang lah. Dan Bayer Leverkusen tuh dibilang ngegas di late game ya bener, soalnya rata-rata permainan Bayer Leverkusen tuh 90 menit ke atas anjir. Kayak injury time itu horor banget bagi tim musuh itu. Injury time apalagi yang lebih dari 5 menit itu udah kayak Leverkusen gas gitu, masukin Boniface, masukin Stanisic. Itu udah Stanisic ya, itu udah skemanya udah beda gitu. Pasti langsung ketar-ketir musuhnya. Kayak kemarin malam AS Roma yang di leg kedua semifinal Liga Pocong ya, yang kalian tahu sendiri lah. Kalian yang masih bingung apa Liga Pocong bisa lihat di short kami atau yang penjelasan intinya di situ. Nah, menurut kalian guys, Bayer Leverkusen ini bakal prime satu musim atau bakal kedepannya jadi tim papan atas? Kayak kan kalian tahu sendiri kan, beberapa tim papan atas dari Liga Jerman tuh ya udah langganan tuh ya Bayern Munchen, Dortmund, Schalke. Dulu kan ada Schalke tuh, sekarang udah mulai menurun. Terus ada RB Leipzig, Stuttgart. Nah, menurut kalian Leverkusen bakalan bertahan di papan atas untuk musim-musim kedepannya apa tidak tuh? Atau memang hanya prime satu musim? Tapi kalau kita telaah lebih jauh, ini merupakan salah satu strategi brilian dari Xabi Alonso ya guys ya, sang coach ya. Nah, seberapa pentingnya sih coach ini bagi sebuah tim ya? Kan coach itu mengendalikan ruang ganti, emosional pemain, bahkan bisa mengendalikan skema-skema pertandingan berawal dari otak si coach itu. Nah, coach itu sangat berpengaruh dalam tim ya guys ya. Contohnya ya kita ambil contoh lah MU gitu. Semenjak coachnya ini datang, tiba-tiba ruang gantinya mulai gak enak. Banyak pemain yang membocorkan situasi di publik, terus dibuang. Kita gak usah sebut merek lah, kalian tahu gitu kan. Terus ada juga pemain yang dari bagus jadi indisiplin, kayak udah kurang disiplin, akhirnya dipinjamkan ke klub lain gitu kan. Itu menurut beberapa sumber sih memang dari pelatihnya yang bermasalah gitu. Sampai ada juga kontroversial dari Liverpool yang pelatihnya kemarin yang ingin menggantikan Muhammad Salah, ingin dimasukkan, ternyata malah berkonflik dengan Muhammad Salah, sampai Muhammad Salah bilang ke media kalau ini dipublikasi bakal jadi besar gitu, jadi panas gitu. Terus kalau kita balik ke laga Manchester City dengan Madrid, kita tahu sendiri Pep Guardiola tuh pelatih yang kaya akan taktik ya. Ini banyak nih di video-video kayak gini nih, Pep Guardiola tuh kayak lu kesini, lu oper sini, ini dribble langsung terobosan ke Haaland. Nah gitu kan, kayak banyak banget omongan instruksi. Sedangkan lihat ini Haji Muhyiddin kita cuman kesini. Nah langsung tuh nyetak gol. Kayak banyak orang bilang Ancelotti ini miskin taktik tapi kebantu hoki sih. Beralih ke Xavi Hernandez untuk Barca. Kemarin ketika awal Xavi Hernandez melatih Barca dapat gelar La Liga loh. Tapi ketika premnya habis, kayak udah terlalu dibesar-besarkan media, kan tahu sendiri lah Barca itu selalu gitu kan. Nah, udah didukung dicul gitu kan, tiba-tiba Xavi mau ngeprank bakal out musim ini. Ternyata di prank nggak jadi out. Nah gitu loh, karena ada rumor lagi, entah itu ngambil Mbappe atau ngambil ini Nunez. Tapi kata-kata itu Nunez ambil aja itu loh. Nah, jadi guys, sekian dulu penjelasan. Apakah menurut kalian pelatih ini berpengaruh kepada tim ya guys ya? Tulis di kolom komentar. Bye-bye.